Selamat datang. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan instalasi luar ruangan dari terminal Ka-band Pacific. Dalam contoh instalasi ini, kami akan menggunakan antena ukuran standar kami, yaitu 1,2 meter. Kami akan menunjukkan kepada Anda pemasangan antena di tanah. Anda membutuhkan tiang besi atau baja galvanis berukuran panjang 1,8 meter dengan diameter 76 mm dengan kelonggaran plus minus 1 mm. Untuk memastikan stabilitas pemasangan, pastikan ketebalannya minimal 2 mm. Tiang pipa dilengkapi dengan palang baja berukuran 25 cm yang akan memberikan stabilitas tambahan saat ditempatkan di bawah tanah. Antena 1,2 meter terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama adalah braket tiang. Braket tiang ini yang akan dipasang pada kepala tiang untuk digunakan sebagai tempat dudukan untuk piringan reflektor antena. Potongan datar di atasnya akan ditempatkan secara mendatar untuk memastikan presisi azimuth selama pengarahan ke satelit atau pointing. Komponen kedua adalah dudukan azimuth dan elevasi. Komponen ini membuat antena bisa disetel dengan lebih presisi saat pengarahan ke satelit. Dudukan azimuth dan elevasi ini dipasang langsung di atas braket tiang. Komponen ketiga adalah penyangga piringan antena. Penyangga ini memiliki lengan untuk pegangan transceiver pada posisi yang tepat, yaitu di fokus antena. Komponen keempat dan terakhir adalah piringan reflektor antena. Komponen ini dipasang pada penyangga piringan reflektor. Komponen elektronik terminal Ka-band terdiri dari transceiver, TRX, dan modem. Transceiver 3W dipasang di ujung lengan penyangga menghadap piringan reflektor. Transceiver TRX ini dapat diatur secara manual untuk menentukan polarisasi melingkar ke kiri atau ke kanan. Modem MDM2510 NewTek dilengkapi dengan catu daya dan terhubung ke transceiver dengan kabel koaksial. Jarak antara modem dan transceiver tidak boleh melebihi 30 meter. 4 konektor F disediakan untuk dipasang pada ujung kabel koaksial dengan alat pengupas kabel dan alat kompresi. Mari kita mulai. Pertama, Anda harus mencari lokasi yang cocok. Berikut 3 hal yang perlu diingat. Pertama, antena parabola harus dapat melihat satelit tanpa halangan. Kedua, antena parabola harus dipasang dengan cara yang kokoh dan tepat untuk menghindari kesalahan pointing. Ketiga, jaraknya harus kurang dari 30 meter dari modem. Ada beberapa cara untuk pemasangan antena. Contohnya, pemasangan non-penetrasi, pemasangan di dinding, dan pemasangan di atap. Pacific merekomendasikan pemasangan di tanah untuk stabilitas antena yang lebih baik. Untuk menemukan sudut azimuth dan elevasi yang tepat untuk antena pointing, kunjungi www.thispointer.com. Kemudian masukkan lokasi Anda dan posisi orbit satelit. Posisi satelit Pacific K1 berada di orbit 150 derajat bujur timur. Harus tidak ada penghalang antara antena parabola dan satelit, seperti gedung atau pohon. Pertama, ukurlah 60 cm persegi di tanah. Tandai area tersebut dengan semprotan atau cat. Setelah area tersebut ditandai, gali lubang sedalam 1 meter. Siapkan beton secukupnya untuk mengisi lubang pondasi. Tempatkan tiang secara vertikal ke tanah dengan hati-hati. Pastikan tiang berada di tengah lubang. Sekarang Anda dapat menuangkan beton hingga mencapai permukaan tanah. Pastikan tiang selalu tegak lurus dengan menggunakan alat pengukur sebelum, selama, dan sesudah menuang semen. Buat kemiringan di permukaan pondasi di bagian bawah pipa untuk memungkinkan air mengalir. Anda sekarang dapat menggunakan penyangga kayu untuk menstabilkan tiang saat menunggu beton mengering. Jika perlu, tutupi pondasi tersebut untuk melindunginya dari hujan. Periksa kembali bahwa pipa benar-benar tegak lurus setelah semen mengering. Tempatkan dan pasang braket di kepala tiang dan kencangkan keempat bautnya. Sekarang Anda dapat menempatkan potongan datar di atasnya seperti yang ditunjukkan. Tempatkan dudukan di atas platform potongan datar dengan orientasi yang benar
sehingga Anda dapat melihat lubang pengatur setelan halus sudut azimuth. Kencangkan dudukan secara perlahan dengan keempat baut. Pasangkan pengatur setelan halus azimuth dan kencangkan kedudukan. Dari sini Anda dapat menyesuaikan sudut ketinggian atau elevasi antena parabola. Longgarkan kedua mur di samping untuk memungkinkan bagian busur sudut elevasi bergeser naik atau turun saat Anda memutar baut yang terletak di bagian belakang dudukan. Setelah Anda mencapai sudut ketinggian yang diperlukan, kencangkan kembali murnya. Sekarang kita akan menempatkan penyangga piringan reflektor. Pasang penyangga ini ke dudukan dan sejajarkan keempat lubang tempat baut lainnya hingga semuanya masuk. Kemudian, kencangkan penyangga piringan reflektor ke dudukan. Buka lengan penyangga dan tahan dengan 2 skrup. Letakkan piringan reflektor di atas penyangga dan sejajarkan lubang untuk memasang 6 baut kepala pipih, lalu kencangkan untuk mengokohkannya. Bagian selanjutnya ini ditujukan untuk pemasangan terminasi atau konektor kabel koaksial. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan transceiver ke modem. Jepitkan alat pengupas sekitar 1 cm dari ujung kabel. Untuk memotong berbagai lapisan kabel, putar alat 12 kali. Kelupas ujungnya untuk melihat pelindung logam kabel dan inti tengahnya. Pastikan intinya lurus. Masukkan kabel ke dalam konektor sampai tidak bisa masuk lebih jauh. Agar lebih pas, putar perlahan. Setelah konektor dipasang, gunakan alat kompresi untuk menutupkan dan mengeratkan konektor dengan kabel. Sekarang, kita akan mengatur dan menghubungkan transceiver ke seluruh sistem. Anda akan menemukan cara mengatur polarisasi feed horn pada huruf yang terletak di dasar sambungan dengan TRX. A untuk RHCP yang diterima dari satelit. B untuk LHCP yang diterima dari satelit. Ubah polarisasi jika diperlukan. Gunakan kunci Allen 2,5 mm untuk 4 skrup eksternal dan kunci Allen 3 mm untuk 4 skrup internal. Tempatkan transceiver seperti yang ditunjukkan dan kencangkan ke lengan penyangga. Hubungkan port RX dan TX transceiver ke kabel koaksial. Untuk mencegah kabel bergerak bebas, pasangkan dengan pengikat kabel plastik di sepanjang lengan penyangga dan sepanjang bagian struktur lainnya. Pastikan kabel koaksial hanya mengikuti kurva melengkung mulus tanpa tekukan tajam agar tidak merusak intinya. Segel konektor dengan selotip karet untuk memastikannya tahan air. Hubungkan kabel ARDE dari transceiver ke skrup kecil yang dibuat untuk tujuan tersebut pada struktur lengan penyangga. Itu terletak di belakang reflektor. Ujung kabel ARDE harus dihubungkan ke ARDE situs. Sampai di sini, pemasangan komponen luar ruang terminal K-band selesai. Kabel koaksial dari antena ke modem dalam ruangan harus dilindungi di dalam pipa plastik atau penampan kabel. Modem akan dipasang di ruang peralatan di dalam ruangan dan dihubungkan ke kabel.